Terima kasih banyak Pak Benny Luci. Selamat pagi Bapak-Bapak yang terbahagia di dunia. Ya, Be strong in the Lord. Ya, Shalom, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan sehingga saya bisa bersaksi pagi hari ini di Jakarta Tomang Chapter. Ya, sejak saya bergabung aktif di FGBFI, saudara, saya pernah mendengar bahwa Tomang Chapter merupakan chapter yang luar biasa dan menjadi induk chapter-chapter yang ada di Jakarta khususnya ya. Dan puji Tuhan, beberapa yang lalu Pak Leodi, rekan dari DKI 2, meminta saya untuk bersaksi. Memang saya dengan Pak Leodi sudah kenal beberapa bulan yang lalu, karena saya aktif dengan beberapa rekan saya dari Bali untuk mengikuti pertemuan fellowship virtual fire team ya, juga dengan Pak Cornelius. Jadi seminggu 2 kali saya selalu hadir. Saya usahakan selalu hadir jam 10 malam waktu Bali untuk mengikuti fellowship ini. Dan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak-Bapak sekalian, puji Tuhan, di Command Chapter ini saya percaya Bapak-Bapak luar biasa, ya para pebisnis, usahawan yang luar biasa, dan banyak kesaksian yang tentu akan menjadi berkat. Dan pada kesempatan ini, saya ingin bersaksi karena temanya adalah Kingdom Living. Ya, saya akan coba untuk mensynchronize kesaksian saya dengan tema ini, saudara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Benny tentang perkenalan diri saya dan keluarga. Jadi saya langsung masuk ke pengalaman kerja saya. Waktunya 15 menit ya Pak Benny ya, betul ya? Silakan Pak, mau lebih juga boleh. Oke, ya. Saya sangat dibiasakan untuk tertib di full gospel, luar biasa. Saya akan hidupkan stopwatch supaya tidak lebih dari waktu. Dan saya bersyukur juga mungkin ada beberapa bapak-bapak yang sudah melihat saya bertemu dengan saya di Bali saat NLG yang lalu ya, puji Tuhan. Saya mendapat kesempatan yang luar biasa untuk melayani Tuhan di NLG. Dan ini ada Bapak Dali, luar biasa. Terima kasih Bapak National Presiden kita yang juga hadir. Saya sangat diberkati pagi hari ini. Ya Bapak-Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya bekerja Tuhan izinkan sebagai hotelier selama 21 tahun. Dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign pada akhir bulan Maret tahun lalu. Ya. Dan Tuhan izinkan pengalaman saya pernah bekerja di Hotel Bintang 5 di daerah Seminyak, Bali. Kemudian di 2 butik villa, luxury butik villa, dan kemudian juga sebagai hotel corporate management company. Dan Tuhan izinkan saya selama kurun waktu tersebut, ya, step by step, perlahan tapi pasti Tuhan menolong saya, memberkati saya dari saya seorang hotel trainee, ya, sampai terakhir jabatan saya terakhir pada tahun lalu adalah sebagai director. Dan saya memutuskan untuk resign tahun lalu karena di masa pandemi di Bali sangat sulit, saudara ya. Jadi kami yang di level tinggi eksekutif, termasuk saya, gaji kami harus dipotong. Yaitu membuat saya tidak nyaman. Pekerjaan, skup pekerjaannya tetap tinggi, ya, tetapi gaji saya dipotong sampai 75%, saudara. Nah itu membuat saya bergumul kepada Tuhan. Saya ambil keputusan saya untuk mengundurkan diri dan saya membuka usaha baru. Nah pada bulan Mei tahun lalu, lebih kurang 10 bulan, puji Tuhan, saya boleh merintis usaha sebagai property agency, independent property agency dalam jual beli properti hingga sekarang, dan ini yang masih banyak saya gumuli, ya. Dan Desember 2021, 3 bulan lalu Tuhan berkati saya dengan saya diminta kembali oleh owner saya untuk bergabung di hotel tempat saya pernah bekerja selama lebih kurang 16 tahun di Hotel Bintang 5, tetapi sebagai corporate consultant. Dan ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan sedikit pelayanan saya bergereja, ya saya juga puji Tuhan, saya boleh berkesempatan oleh Tuhan untuk melayani sebagai ketua majelis gereja, beserta dengan istri juga pelayanan di kaum wanita di gereja. Kami berdua sama-sama Tuhan berikan kesempatan, percayakan sebagai majelis gereja. Dan juga di FGB ini puji Tuhan, saudara, meskipun kami belum setahun aktif, tetapi saya tidak tahu mengapa Tuhan pilih saya ya hingga menjadi director, dan juga kemudian istri saya juga kemarin baru dikukuhkan menjadi regional secretary di FGB, di LOF. Semua adalah karena kemurahan Tuhan, karena inilah moto dalam hidup kami sekeluarga, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan berdampak menjadi berkat. Di gereja kami, puji Tuhan, boleh melayani, dan di FGBFI kami boleh melayani. Semua adalah karena anugerah Tuhan, saudara. Nah, kesaksian saya tentang Kingdom of Living, ya, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah, Bapak-Bapak sekalian. Karena saya baru merintis sebagai pebisnis kecil-kecilan, ya. Jadi tidak banyak yang bisa saya saksikan tentang usaha saya. Tetapi saya merindukan kelak saya akan bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam bisnis saya.
Saya akan menyaksikan tentang kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya selama lebih kurang 21 tahun perjalanan karir saya sebagai hotelier atau karyawan hotel. Sejak saya diizinkan Tuhan, saya duduk di bangku kuliah tahun 2000, saya semester 7, Bapak-Bapak sekalian, dan Tuhan izinkan saya untuk saya sebagai hotel trainee setelah saya pulang dari Singapura untuk melakukan training, kemudian saya direkrut oleh salah satu hotel bintang 5 sebagai training. Kemudian singkat cerita, ya Tuhan mempromosikan saya sedikit demi sedikit. Ya, sejak saya bergabung dalam hotel tersebut, memang ayat firman Tuhan yang saya pegang, ya Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saat itu saya masih muda, masih usia 20 tahun 2000 yang lalu. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 menjadi juga kekuatan iman saya bahwa jadilah teladan bagi orang percaya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dimonitor oleh orang-orang sekeliling kita. Ya, karena memang kami di Bali ini kami sebagai minoritas, saudara. Tentunya kita harus berusaha untuk menjadi berkat termasuk di tempat kita bekerja. Saya selalu pegang firman Tuhan, saya selalu berusaha untuk memegang integritas saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kejujuran saya selalu junjung tinggi dalam pekerjaan saya, saudara. Dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit, karena campur tangan anugerah Tuhan, saya aplikasikan firman Tuhan, saya selalu awali pekerjaan saya di dalam doa, ya, saya selalu pegang kejujuran, ya, dan puji Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan promosikan saya. Dari seorang trainee, kemudian meningkat menjadi seorang daily worker, kemudian menjadi reception staff, supervisor, asisten manager, ya, dan kemudian yang terakhir Tuhan percayakan saya di 2019 untuk menjadi director. Dan saya terus berusaha konsisten Bapak-Bapak sekalian untuk menjadi role model, ya, sebagai anak Tuhan, ya saya berusaha untuk menjaga integritas saya. Dan puji Tuhan di tahun 2003, 3 tahun setelah saya bergabung dengan hotel itu, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, Tuhan berikan saya kepercayaan untuk menjadi the best employee of the year, saudara. Ya, kita tahu kalau menjadi the best employee of the year dari satu hotel besar itu bebannya begitu berat, ya. Kita akan dilihat cara kerja kita, ya. Saya sudah mendapatkan award itu, kita akan dilihat oleh semua teman-teman kita dari semua departments, ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang percayakan kepada saya satu penghargaan ini bukan karena kekuatan saya, tidak, tapi karena semua anugerah Tuhan. Ini saya rasakan merupakan upah berkat yang Tuhan berikan pada saya di 2003 itu, karena saya selalu menjunjung tinggi integritas saya, bekerja dengan disiplin, bekerja dengan tekun, submisif kepada leader-leader saya di hotel, dan itulah upah yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Bapak-bapak sekalian, di tahun 2011, ya, saya memutuskan untuk resign tahun lalu seperti saya sampaikan tadi. Maaf, 2011, bukan tahun lalu. 2011 saya sempat resign di Hotel Bintang 5 di Seminyak ini. Dan saat itu posisi saya sebagai club manager, ya. Club manager artinya manajer yang membawai semua villa-villa luxury yang ada di Hotel Bintang 5 itu. Dan saya bersyukur saat itu Tuhan izinkan saya menjadi manajer termuda saat itu, ya. Dan saya menyadari bahwa ini merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mau katakan pagi ini semua bukan karena kemampuan saya tidak punya apa-apa, saudara. Tetapi semua adalah karena kemurahan Tuhan. Inilah upah berkat yang Tuhan berikan pada saya karena saya hidup dalam kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Saya mengandalkan Tuhan, ya, saya selalu mengawali dengan doa setiap pekerjaan saya dan menyerahkan sepenuhnya tantangan dalam pekerjaan hanya kepada Kristus. Dan Tuhan selalu campur tangan dalam pekerjaan saya. Dan pada saat saya resign itu, saya bergabung dengan satu villa yang baru sebagai pre-opening team, pre-opening manager saat itu. Dan yang luar biasa Bapak-bapak sekalian, saya mempunyai owner di Hotel Bintang 5 ini. Memang beliau sekarang sudah almarhum, ya, beliau sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dan pada saat resign 2011 beliau mengatakan begini kepada saya, karena saya sudah cukup lama bekerja di hotel itu, lebih kurang 11 tahun. Beliau mengatakan, beliau pertama berkata, kenapa kamu resign? Kenapa kamu resign? Ada apa? Tapi saya katakan, saya sudah 11 tahun Bapak, saya ingin sesuatu yang baru. Oke, baik, dia katakan demikian. Beliau tidak seiman dengan kita, saudara. Tapi beliau ada mengucapkan hal-hal yang memotivasi saya dan luar biasa. Beliau mengatakan, oke, Tim, anything happens, just call me and you must get a job. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris ini yang selalu terngiang-ngiang dalam hidup saya, saudara. Pada saat saya resign, singkat cerita, ya, saya pindah ke villa yang baru, owner yang baru juga. Dan ternyata Tuhan tidak izinkan saya untuk bekerja lama di sana. Karena ada sesuatu hal yang saya rasakan tidak adil yang diimplementasikan oleh GM-nya saat itu. Saya di bawah GM saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan diri saya untuk resign.
Dan saat itu ada tetesan air mata. Ya, saya berdoa sepakat dengan istri, ternyata ada masalah yang terjadi. Kemudian tiba-tiba Tuhan memakai istri saya untuk menjadi penolong Bapak-bapak sekalian. Dan mengingatkan saya, kenapa tidak telepon owner Hotel Bintang 5 ini? Karena dia pernah berjanji, ya, bahwa anything happen, just call me and you must get a job. Setelah saya ingat kalimat itu, saudara, kami berdoa sepakat, dan akhirnya besoknya saya menelpon owner saya. Dan puji Tuhan Bapak-bapak sekalian, singkat cerita, beliau menerima saya dengan welcome, saya ditawari pekerjaan, dan akhirnya saya ditempatkan di salah satu resortnya beliau yang baru, di sebuah villa yang sangat baik, ya, di daerah Berawa, Canggu, di Bali. Dan saya juga dipercaya untuk menjadi pre-opening manager saat itu, untuk men-setup semuanya di villa itu, saudara, agar villa itu bisa opening. Nah, Bapak-bapak sekalian, berkati oleh Tuhan, saya rasakan bahwa penerimaan dari owner saya yang lama tersebut, yang sampai beliau mengeluarkan statement, anything happen, just call me, kamu resign silakan, tapi anything happen, just call me. Saya percaya bahwa itu adalah jamahan kuasa Tuhan. Dan saya rasakan ini merupakan berkat, merupakan upah yang saya peroleh dari Tuhan. Karena integrity yang saya, disiplin kerja, kemudian totalitas pekerjaan yang saya sudah berikan, yang saya sudah dedikasikan untuk Hotel Bintang 5 kepunyaan owner tersebut. Karena firman Tuhan sekali lagi saudara mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Itu yang menjadi semangat hidup saya, semangat hidup dalam pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Berat, tidak berat, kerjakan semua dengan sukacita. Karena semua kita persembahkan untuk Tuhan. Bapak-bapak sekalian, berkat demi berkat Tuhan anugerahkan, ya, di dalam karir saya sebagai hotelier, saya mendapatkan kepercayaan untuk menghandle project pre-opening team. Ya, kemudian yang luar biasanya dari owner saya yang lama, untuk pertama kalinya di tahun 2012 saya dipercaya untuk menghandle proses villa ini sehingga sampai dari project sampai buka. Dan beliau mengatakan kepada dewan direksinya di Jakarta, beliau mengatakan transfer uang kepada tim, ya, lebih kurang nilainya ratusan juta saat itu sebagai dana awal untuk saya mengelolanya untuk mensupport proyek yang ada di villa itu, saudara. Saya kaget Bapak-bapak sekalian, begitu percayanya beliau kepada saya, dan tumben-tumbennya ada seorang owner memberikan saya ratusan juta, dipercaya untuk saya mengelolanya, ya, sehingga villa ini boleh sedikit demi sedikit proyeknya boleh selesai. Dan itu saya rasa merupakan anugerah Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan melalui Bapak ini. Dan saya juga di 2012, saudara, 4 tahun saya bekerja di villa itu, saya boleh katakan bahwa perputaran uang proyek, ya, dari awal proyek, saya bergabung di pertengahan proyek, sampai saya set up semuanya, saya kawal proyeknya sampai opening, ya, di 2012 akhir. Dan saya hitung itu uang miliar rupiah, Bapak-bapak sekalian. Ya, uang jumlah miliaran itu bergulir. Ya, ada kontraktor di sana, ada supplier, ya, ada vendor di sana yang juga komunikasi dengan saya juga, ya, untuk tender-tender, ya. Dan disitulah Bapak-bapak sekalian kembali iman saya diuji oleh Tuhan. Apakah saya memegang integritas saya, memegang integritas saya, apakah saya masih jujur dengan kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena saat itu saya tidak punya pimpinan. Ya, saya bekerja sebagai seorang pimpinan tertinggi di villa itu, dan saya langsung report kepada owning company yang ada di Jakarta, Bapak sekalian. Dan saya rasakan saya hidup dalam kerajaan Tuhan. Ya, meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi saya percaya Tuhan yang melihat. Ya, saya selalu takut akan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Dan saya selama bekerja menghandle uang yang sebesar itu, saudara, untuk perputaran proyek, ya, dan operasional saat itu, saya tidak pernah memanipulasi sedikit pun. Dan setiap saya briefing, meeting kepada semua karyawan saya selalu katakan bahwa 1 rupiah pun jangan pernah kamu ambil dari owner kita. 1 rupiah pun jangan pernah kamu ambil dari manajemen kita, ya. Tetapi apapun itu, kerja dengan jujur, ya. Cukupkan dengan apa yang kita punya, bersyukur selalu, ya, dan jangan memanipulasi, jangan meminta fee, meminta commission kepada kontraktor atau apapun, karena itu tidak boleh, karena kita punya peraturan, saudara. Di hotel sangat ketat, di dunia pariwisata sangat ketat, saudara. Ada SOP yang harus dijalankan bahwa semua karyawan, termasuk manajemen, director, tidak boleh mengambil commission atau apapun dari pihak ketiga. Itu yang saya pegang teguh, saudara. Karena saya percaya dari kejujuran itu kita menjalankan firman Tuhan.
Dan singkat cerita Bapak-Bapak sekalian, saya rasakan dari apa yang saya lakukan sesuai dengan firman Tuhan, saya pegang integritas saya. Dan di tahun 2016, owner yang sama memanggil saya kembali. Ya, dan puji Tuhan, saya diminta untuk tim kamu kembali ke hotel bintang 5 saya. Ya, karena saya sudah meng-cut manajemen company, karena saat itu manajemen company-nya dari Singapura, itu di-cut, dan beliau membuka satu manajemen company yang baru, tetapi orang-orangnya adalah orang-orang pilihan beliau. Termasuk ada orang-orang bule di sana, saudara. Dan saya juga diminta untuk bergabung di manajemen company atau corporate-nya. Dan puji Tuhan, Bapak-Bapak sekalian, ini satu hal yang luar biasa yang saya mau saksikan di 2016 juga. Saat saya diminta untuk bergabung kembali, saya disediakan satu posisi, yaitu sebagai asisten general manager. Yang saat itu posisi ini selalu orang asing, selalu orang bule, saudara. Dan gajinya sangat tinggi, saya tahu. Ya, tetapi pada saat saya diminta datang oleh owner untuk bertemu dengan GM saat itu di 2016, yang merupakan orang Jerman, saya diinterview, ya meskipun saya lewat owner, tapi saya diinterview ulang oleh GM-nya, dan beliau mengatakan kepada saya, Tim, kalau kamu mulai kerja sebagai asisten, kamu harus masuk hari Minggu. Wah, saya langsung seperti ada sesuatu yang menekan saya, hari Minggu. Bapak-bapak sekalian, hari Minggu kita tahu hari Sabat Tuhan. Ya, saya ibadah juga pelayanan di gereja. Saat itu saya masih sebagai majelis orang muda. Jadi saya ada pelayanan setengah hari di gereja. Dan saya negosiasi kepada GM ini. Saya negosiasi, saudara. Tetapi dia tidak mau. Saya katakan, oke, hari Minggu kalau tidak bisa saya akan masuk kerja. Tetapi izinkan saya masuk kerja siang. Karena saya ada pelayanan di gereja. Saya ada ibadah di gereja. Dia tidak mau dengar, saudara. Dia tidak mau tahu. Baik, saya tutup conversation. Akhirnya saya pulang. Ya, kemudian saya berdoa. Ya, lalu saya kirim email. Saya bicara dengan istri. Saya kirim email kepada beliau. Lalu saya telepon owner saya, Pak, saya mengundurkan diri. Saya tidak mau mengambil jabatan itu. Ya, karena saya lebih memilih Tuhan. Saya ada pelayanan, Pak. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi keinginan Bapak untuk kembali. Bapak-bapak sekalian, apa yang Tuhan buat, saudara? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, ya, Tuhan menolong saya, saudara. Meskipun saya menolak jabatan, menolak gaji yang tinggi, yang biasanya diperoleh oleh orang asing, saudara. Tetapi beberapa bulan kemudian saya dipanggil ulang oleh owner saya. Saat beliau di Bali, Tim, datang, kita bicara. Oke, kalau kamu tidak mau, dia ulas lagi. Oke, kembalilah, ya. Saya ada job untuk kamu, saya ada pekerjaan untuk kamu. Dan luar biasa, Bapak-bapak sekalian. Atas upah saya lebih memilih Tuhan, lebih memilih ibadah, lebih menguduskan hari Sabat Tuhan. Memilih pelayanan saya daripada pekerjaan, jabatan yang tinggi, gaji yang tinggi. Ternyata owner ini dipakai oleh Tuhan untuk menawarkan saya 2 jabatan sekaligus tetap di manajemen company, saudara. Dan puji Tuhan saya katakan haleluya, terima kasih Yesus. Inilah pilihan yang tepat. Terkadang Bapak-bapak sekalian kita ditantang oleh Tuhan, ya. Mau sesuatu yang lebih bagus adalah finansial, tetapi kamu menyalahi iman kamu, mengingkari iman kamu, atau bagaimana. Tetapi itulah, ya, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan setia dan dahsyat kepada kita, Bapak sekalian. Termasuk saya percaya dalam bisnis kita pun Tuhan akan bekerja kalau kita pegang integritas di dalam Tuhan. Dan berkat lainnya, singkat saja Bapak sekalian, di 2019 biasa dipromosikan untuk menjabat sebagai Director of Project, ya. Dan itu merupakan, saya katakan, itu upah berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak pernah mengambil Rp1 pun dalam setiap project, ya. Saya katakan kepada karyawan saya yang saya pimpin, ya, semua saya katakan setiap saya meeting, kalau Pak Tim memainkan tender, ya, saya tidak perlu mencicil rumah, ya. Mobil saya bukan ini, saya bilang, ya, dan saya tidak punya hutang lagi, ya. Tetapi saya katakan tetap kita pegang teguh integritas kita sebagai hotelier yang profesional, ya. Lebih baik kita mendapatkan sedikit tetapi itu halal, itu jujur, itu akan lebih berharga. Dan puji Tuhan, ya, kalimat-kalimat ini sangat memberkati semua karyawan saya, ya, karena saya ingin mereka memegang integritas seperti bagaimana yang saya lakukan, saudara. Karena semua adalah kemurahan Tuhan. Dan singkat cerita Bapak-bapak sekalian, akhir tahun 2021, akhir Maret 2021 tahun lalu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan saya, karena alasan tadi yang saya sebutkan, gaji saya dipotong 75%, luar biasa pukulan ekonomi saya dan keluarga. Kemudian saya membuka property agency,
Ya, dan saya punya visi pelayanan, awalnya visi pelayanan pribadi, dan kemudian saya kembangkan menjadi visi pelayanan keluarga kami, yaitu kami ingin membantu pelayanan untuk Tuhan, dan kami ingin boleh berdampak kepada sesama yang membutuhkan. Itu satu motivasi saya. Saya sekarang sedang bergumul dengan pekerjaan saya untuk properti tidak mudah ya, untuk jual beli tanah, jual beli hotel, jual beli villa di Bali sangat tidak mudah. Ya, sudah ada kesempatan yang Tuhan berikan, ya tetapi masih belum ada deal-deal yang membuat finansial saya bertambah. Tapi puji Tuhan, saudara, Tuhan menolong saya. Dan di sela-sela itu, ya Desember kemarin, seperti saya sudah ceritakan di awal, Tuhan memberkati saya untuk dipanggil lagi menjadi konsultan di hotel itu. Dan itu juga menambah finansial saya. Meskipun saya masih terus berjuang, karena jujur finansial saya jauh pada saat sebelum pandemi, saat saya menjadi director di hotel tersebut, saudara. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya tetap bekerja, berusaha dengan jujur, pegang integriti saya, taat pada firman Tuhan, karena saya katakan pada Tuhan dalam doa kami tiap hari, doa keluarga, Tuhan, saya mau menjadi berkat. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Jika Tuhan izinkan, berkatilah kami secara finansial juga, agar kami boleh berdampak juga bagi orang lain. Demikian saudara-saudara sekalian, kesaksian saya. Dan satu hal, pada saat saya menjadi manajer, saya mempunyai kantor sendiri, Bapak-Bapak. Dan saat saya mempunyai kantor sendiri, yang saya lakukan setiap hari, saya datang, sampai di kantor, saya berlutut kepada Tuhan, saya berdoa. Kemudian pada saat siang hari, setelah makan siang atau istirahat siang, saya membuka Alkitab, karena saya siapkan Alkitab di meja kerja saya, di laci meja kerja saya, dan saya membaca firman Tuhan, saya melakukan saat teduh, dan berlutut kepada Tuhan. Kemudian saat saya selesai malam bekerja di kantor saya, kembali saya berlutut berdoa kepada Tuhan. Karena saya sadari bahwa saya lemah, saya tidak berdaya. Ya, tetapi dengan penyerahan kepada Tuhan, maka saya punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kesimpulan saudara-saudara sekalian dari kesaksian saya akan akhiri bahwa Tuhan kita sudah menjadi teladan, menjadi terang bagi dunia ini. Ya, kita pun dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan di ladang pelayanan di Full Gospel ini, di FGB AFI, untuk menjadi anak-anak terang. Di keluarga kita, di pelayanan kita, di karir profesional kita, dan juga di usaha atau bisnis kita saat ini. Dan kehidupan kita disorot oleh orang lain, saudara. Ya, bagi orang dunia, kacamata orang dunia bahwa hidup kita ini hidup di dunia yang fana. Tetapi saya percaya, di kacamata kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita hidup di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Living in a God's kingdom, this is where we are now. Hidup yang diberkati untuk menjadi berkat, ya. To be blessed, blessed to be a blessing, itulah menjadi kekuatan saya juga. Kita diberkati untuk menjadi berkat, berdampak bagi sesama kita. Demikian apa yang dapat saya saksikan, Bapak-Bapak sekalian. Pegang integritas kita dalam profesional karir kita, pegang integritas kita bersama dengan Tuhan dalam bisnis kita apapun. Saya yakin Bapak-Bapak punya usaha yang berhasil ya, luar biasa di Jakarta sana. Tetap kita andalkan Tuhan, jaga integriti, takut akan Tuhan, lakukan pekerjaan yang jujur, maka upah atau berkat Tuhan akan sediakan bagi kita pria-pria yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan dipermuliakan, kita semua diberkati, dan doa saya, Jakarta Tomang Chapter diberkati Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. FGB Men, be strong in the Lord. Amin. Be strong in the Lord.